Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Triputra Amirul Mukminin, salah satu asisten dari Laboratorium Optimasi, Sistem Informasi, dan Pendukung Keputusan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar lagi ya, teman-teman. Kita bertemu lagi di kelas 11, dan kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai limit fungsi pada bab 6. Nah, untuk diagram alir yang akan teman-teman pelajari, aliran konsep yang akan teman-teman pelajari pada kesempatan kali ini, kita di sini akan melanjutkan konsep dasar dari fungsi ya, teman-teman. Jadi dari konsep fungsi yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, masih ingat kan ya? Fx, fx, gx, yx, dan seterusnya. Nah, dari situ kita akan turunkan lagi nih. Dari fungsi, kita akan kerucutkan menjadi fungsi aljabar. Gitu. Nah, dari fungsi aljabar nanti akan kita pilah menjadi domain dan range-nya, akan ada batasan dan akan ada asalnya dari domain dan range. Nanti setelah itu kita akan belajar turunkan lagi menjadi limit fungsi aljabar. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman dulu sudah pernah mempelajari tentang aljabar ya, tentang fungsi aljabar. Nah, mungkin teman-teman dulu sempat nih disajikan atau sempat menemukan soal-soal yang tidak bisa diselesaikan ternyata dengan metode-metode aljabar. Nah, ternyata memang ada beberapa batasan-batasan atau limit yang diberikan pada sebuah fungsi aljabar. Nah, cara untuk kita mencari tahu solusinya yaitu dengan cara konsep limit ya. Nanti kita akan melakukan pendekatan. Kurang lebih seperti itu yang akan kita pelajari. Nah, mungkin untuk menggambarkan apa sih sebenarnya limit itu, teman-teman bisa saksikan pada layar berikut ya. Apa yang teman-teman lihat? Apakah ujung jalan? Nah, tapi sekarang coba kita balik. Apakah memang sebenarnya jalan itu punya ujung? Kan nggak tahu ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya yang teman-teman lihat di sini adalah batasan penglihatan dari mata seseorang. Nah, mungkin konsep limit seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini memang memiliki batasan, memiliki sebuah limit, gitu kan. Nah, lantas kalau dalam aljabar, dalam fungsi aljabar, bagaimana ternyata kalau misalkan kita nggak bisa melakukan penyelesaian suatu masalah karena terbatas oleh limit. Nah, salah satu caranya kita harus melakukan pendekatan. Nah, kurang lebih konsep dasar untuk limit sebagai berikut. Jadi, arti dari limit itu batas atau membatasi atau mempersempit, dan solusinya kita harus melakukan pendekatan. Sebagai contoh, nilai ujian matematika Yusuf hampir 100. Nah, ini ada kata hampir. Ini kan berarti mendekati 100 ya. Dan ini bisa dikatakan tentunya Yusuf tidak mendapatkan nilai 100 karena masih ada kata hampir. Itu kan mungkin mendekati. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa dekat sih, seberapa mendekati sih besaran-besaran atau nilai-nilai tadi dengan besaran atau nilai yang sebenarnya, ya kan? Misalkan nilai Yusuf hampir 100. Nah, sebenarnya kata hampir ini berapa dekat sih nilai Yusuf yang asli dengan angka 100? Kan belum tahu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan konsep pendekatan atau limit. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Coba kita masukkan ke contoh. Nah, apa yang teman-teman saksikan di sini? Ada sebuah lingkaran dan di dalamnya ada sebuah segi. Pertama ada sebuah segitiga. Lalu ketika jumlah sisi dari segi tersebut itu kita tambahkan, tentunya di dalam ada segi 4. Jika kita tambahkan lagi ada segi 6 dan seterusnya. Nah, konsepnya sekarang di dalam lingkaran dibuat bidang segi n poligon ya, sehingga titik-titik sudut segi n tersebut berada pada dalam lingkaran. Tentu dapat dibayangkan juga bahwa apabila jumlah n atau jumlah sisi seginya itu sangat besar, ya kan? Sangat besar. Maka luas segitiga maka luas dari segi n tersebut juga akan mendekati luas lingkaran. Tapi mungkin dari teman-teman ketika melihat gambar di atas tadi tuh berpikirnya, loh pasti kan ada selisih tuh antara luas segi n dengan luas lingkaran, ya kan? Kan karena nggak mungkin nih ada
ada selisih yang sampai berdekatan dengan lingkarannya, kan nggak mungkin. Nah, tapi kita balikkan lagi dengan konsep jumlah segi yang sangat besar dan sangat banyak. Nah, di sini betul bahwa keliling setiap poligon tidak akan pernah sama dengan keliling lingkaran, karena kan pasti nggak mungkin berdekatan ya. Akan tetapi apabila jumlah sisi poligon itu cukup besar atau mungkin sangat besar, maka selisih antara keliling lingkaran dengan keliling poligon tersebut sangatlah kecil. Mungkin lebih kecil dari semua bilangan positif yang diberikan. Misalkan 0,00000000 sampai capek 1 itu mungkin. Nah, itu kan selisihnya sangat kecil. Nah, itulah salah satu yang dinamakan konsep pendekatan. Ketika kita disuguhkan sebuah poligon dengan n sisinya itu sangat banyak, sangat besar, pasti kan bisa kita bilang luas poligon tersebut kita anggap sebagai luas lingkaran karena memang sisinya sangat besar ya. Nanti ujung-ujungnya juga selisih antara luas poligon itu dengan luas lingkaran itu juga akan sangat kecil, dianggap tidak ada. Gitu teman-teman. Itulah yang dinamakan dengan konsep limit atau pendekatan. Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat limit. Ini sebenarnya teman-teman bisa langsung literasi dari buku paket atau buku pedoman yang digunakan di sekolah teman-teman ya. Tapi kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama di situ mungkin cara bacanya dulu ya. Jika disuguhkan sebuah limit, terus bawahnya ada huruf X, ada panah C, K sama dengan K, itu namanya limit K dengan X mendekati C adalah K. Itu. Yang sebelah kanannya juga seperti itu. Limit X dengan X mendekati C adalah C. Atau yang bawahnya nih, limit fungsi fx ditambah fungsi gx dengan x mendekati C adalah limit fungsi fx dengan x mendekati C ditambah limit fungsi gx dengan x mendekati C. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh sifat-sifat dari limit. Misalkan sifat yang pertama nih, limit k atau konstanta dengan x mendekati C, tentunya karena besaran-besaran atau angka yang dimasukkan ke dalam limit di sini itu tidak mengandung unsur x, maka jika syaratnya huruf k di sini adalah konstanta yang bernilai real, angka real, maka limit dari k dengan x mendekati c tentunya adalah k. Nah, sebaliknya jika limit x itu x mendekati c dan x ini memenuhi syarat x mendekati c, maka dapat dikatakan bahwa x adalah c atau limit x adalah c. Kurang lebih seperti itu. Terus yang di bawah itu juga ada beberapa sifat-sifat lain seperti sifat penjabaran. Terus yang bawahnya juga jika limit fx itu dikalikan dengan konstanta, maka konstanta di sini bisa kita keluarkan ya, karena konstanta di sini balik lagi ke sifat yang awal di sini ya. Mungkin saya annotate aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini bentar. Mana ya? Ini. Nah, di sini ya. Di sini kan ada fungsi fx yang dikali dengan konstanta. Nah, kita balikan lagi dengan konsep konstanta yang awal. Ketika konstanta itu memang tidak mengandung sama sekali x ataupun c, ya kan? Tidak mendekati dengan x, tidak mengandung sama sekali dengan x, maka tentunya huruf k atau konstanta tadi atau angka yang tidak mengandung x tadi bisa kita keluarkan dari limit gitu teman-teman. Selanjutnya juga sama, jika ada perkalian maka bisa kita pisahkan, jika ada pembagian maka dapat kita bagikan juga limit atas dengan limit bawah. Dan tentunya karena kita di sini bicara mengenai limit, pasti akan ada batasan-batasan nih, pasti akan ada syarat-syarat agar sebuah operasi itu bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini adalah lanjutan dari sifat limit. Mungkin teman-teman bisa baca juga ya. Ini jika sebuah limit itu dipangkatkan n, maka jika sebuah fungsi yang dilimit itu dipangkatkan n, maka dapat kita lakukan pelimitan di fungsi tersebut dulu dan nanti akan dipangkatkan dengan n. Begitu juga sebaliknya, jika
pangkatnya itu negatif juga bisa kita keluarkan. Setelah kita limitkan untuk fungsinya, dapat kita pangkatkan dengan negatif n, dan seterusnya. Begitu juga untuk konsep-konsep perpangkatan selanjutnya. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, contoh seperti ini contohnya. Misalkan ada limit 1 per X dengan X mendekati 0. Nah, jika ini kita substitusikan X mendekati 0, maka kan tentunya jadi 1 per 0 ya teman-teman. Nah, apakah ini bisa dikatakan jawaban yang sebenarnya? Tentu tidak. Oke. Terus yang bawahnya lagi nih. Kita substitusikan X ke 0. Nah, misalkan ini 1 per 0 kuadrat. Nah, ini kan juga tidak memiliki hasil ya teman-teman. Atau yang bawahnya nih, kita substitusikan X mendekati 2 ke persamaan berikut. Akar 1 min 5 dikalikan 2 ya. Berarti akar 1 min 10. Berarti akar min 9. Apakah ada akar dari negatif? Ya kan? Berarti dari jawaban-jawaban ini itu tidak memenuhi ya, atau tidak ada jawabannya gitu. Nah, lantas bagaimana konsep dari limit? Nah, kita sekarang masuk pada metode penyelesaian. Di metode penyelesaian, untuk kita dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang memang itu memiliki limit, ada beberapa contoh dan beberapa opsi ketika teman-teman ingin menyelesaikan. Di sini mungkin jika teman-teman menggunakan sumber bacaan literasi buku paket ya yang diberikan oleh sekolah, biasanya hanya dijelaskan mengenai metode metodik dan metode pemfaktoran ya. Maaf, metode numerik dan metode pemfaktoran. Nah, di sini sebenarnya juga ada metode-metode lain seperti metode penyamaan penyebut, metode perkalian dengan konjugat atau perkalian dengan sekawan. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kita langsung masuk pada metode yang pertama. Oke, kita masuk pada contoh soal ya. Kita langsung masukkan pada metode yang pertama. Di sini disajikan sebuah soal ya. Limit dengan fungsi x kuadrat plus 2x min 4 dengan x mendekati 5. Nah, itu jawabannya berapa? Nah, langkah pertama dalam teman-teman menyelesaikan limit tentunya dapat langsung saja ya dimasukkan atau disubstitusikan nilai x. Nah, nanti jika memang bisa memenuhi dan dapat menghasilkan sebuah hasil, maka ya bisa dikatakan hasil tersebut sudah hasil yang dicari ya, hasil yang optimal. Misalkan di sini untuk x mendekati 5 langsung kita masukkan. Jadi ya di sini ada x, langsung kita masukkan aja ya teman-teman. Untuk nilai x-nya, ntar kita hapus dulu, kita lanjut. Nah, nilai x di sini misalkan 5 kuadrat plus 2 dikalikan 5 ya, dikurangi dengan 4. Nah, ini hasilnya berarti 25 ditambah 10 dikurangi 4. Nah, ini berarti hasilnya 35 dikurangi 4 berarti 31 ya. 31. Nah, berarti karena di sini tidak ada permasalahan-permasalahan ditemukan, jadi bisa dikatakan hasil 31 ini sudah hasil yang optimal gitu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya untuk pemfaktoran. Sebagai contoh berikut. Nah, diberikan sebuah soal limit x kuadrat min 2x min 3 per x kuadrat min 9 dengan x mendekati 3. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, untuk kita menyelesaikan sebuah limit, alangkah lebih baiknya kita coba substitusikan terlebih dahulu. Misalkan di sini kita substitusikan ya x dengan 3. 3 kuadrat min 2 dikalikan 3 min 3 per 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 9 dikurangi 6 dikurangi 3 per 9 min 9. Berarti ini 0 per 0 ya. Berarti ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Oke. Selanjutnya bagaimana caranya? Jika kita menyelesaikan permasalahan berikut, karena memang tidak ada tidak ada jawaban yang optimal. Kita belum menemukan jawaban optimal. Caranya kita lakukan pemfaktoran.
bagaimana caranya nanti untuk fungsi yang atas dan fungsi yang bawah bisa disamakan dan difaktorkan gitu teman-teman, dicoret gitu ya. Misalkan kita tulis ulang limit eraser. Nah, ini salah tulis. Limit X mendekati 3 ya. Di sini kita tuliskan ulang deh. X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 9. Nah, ini jika kita faktorkan bisa kita bagi ya. Ini X, 3 dengan 2 berarti 3 dan 1 ya. 3 dan 1 berarti yang ini negatif, yang ini positif. X kuadrat negatif 2X min 3, ya bener. Terus yang bawah karena ini X kuadrat min 9 berarti kita langsung eraser. Nah, bisa kita langsung masukkan aja X plus 3 dan X min 3. Nah, ini ternyata ada yang sama ya. X min 3 dan X min 3. Kita coret, jadi nanti hasilnya itu limit. Oh iya, tadi harus ditulis terus ya limitnya ya teman-teman. Limit X mendekati 3 X plus 1 per X plus 3. Nah, ini jika kita masukkan nilai 3 pada limit tersebut, maka hasilnya 3 plus 1 per 3 plus 3. Nah, jadinya berarti 4 per 6. Oke, atau 2 per 3. Nah, ini hasil yang optimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada metode lagi nih ya. Selain pemfaktoran ada juga metode yang ketiga, yaitu metode penyamaan penyebut. Nah, ini ada contoh sebagai berikut. Limit 1 per 3, limit 1 per X min 1 per 3 per X min 3 dengan X mendekati 3. Nah, ini seperti tadi kita harus coba substitusikan terlebih dahulu untuk nilai X, ya kan? Yang pertama, berarti ini karena langsung disubstitusikan, limitnya nggak perlu ditulis ulang ya. 1 per 3 min 1 per 3 per 3 min 3. Berarti di sini 0 per 0 ya. Tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Kita tulis ulang dulu. Limit X mendekati 3, 1 per 3, 1 per X min 1 per 3 per X min 3. Nah, ini cara menyamakan penyebut. Kita bisa kalikan dulu yang atas. Bagaimana caranya biar itu udah berbentuk bukan berbentuk pecahan lagi ya yang atas ya. Caranya yang atas itu kita kalikan 3X. Nah, jika yang atas kita kalikan 3X, maka penyebutnya tadi pembilang kita kalikan 3X, maka penyebutnya juga kita kalikan 3X. Nah, ini caranya. Limit X mendekati 3 kita kalikan dengan 3X. Yang bawah juga kita kalikan dengan 3X. Ini 1 per X min 1 per 3. Yang bawah juga X min 3. Maka nanti kita akan dapat hasilnya yang atas itu 3X kali X 3 ya. Dan negatif min 3X dibagi 3. Jadi 3X min X gitu. Terus yang bawah ini 3X. Nah, ini karena nanti kita akan rencananya mencoret, ini kita tetapkan gini aja ya teman-teman. X min 3. Nah, kita lanjutkan. Oh iya, harus ditulis limitnya dulu ya. Jangan lupa ditulis limitnya dulu. Terus kita lanjutkan limit X mendekati 3. Di sini. Nah, ini kan udah kelihatan ya, ada yang sama nih, tapi tinggal beda negatifnya aja. Berarti kita keluarkan negatifnya, negatif 3 plus X. Kebalik. Eraser. Negatif X min 3 per 3X X min 3. Nah, ini bisa kita coret. Jadi hasilnya itu limit X mendekati 3 sama dengan min 1 per 3X. Bisa kita masukkan ya untuk
nilainya, bentar, ini nggak ada sama dengannya ya setelah limit. Oke. Setelah kita masukkan limitnya nggak perlu ditulis ulang, berarti min 1 per 3 kali 3 sama dengan min 1 per 9. Ini hasil yang sudah optimal gitu. Nah, selain penyamaan penyebut, ada juga metode perkalian dengan conjugate atau sekawan. Nah, disajikan sebuah soal seperti berikut. Misalkan, yang pertama, seperti biasa kita harus mengalikan penyebutnya dulu ya teman-teman. Bentar, kursor saya kok hilang ya. Oh ini. Kita harus mengkalikan, maaf. Kita harus memasukkan atau mensubstitusikan nilai dari X tersebut dulu. Jadi di sini jika kita langsung masukkan, hasilnya akar 9 min 3 per 9 min 9. Hasilnya 0 per 0, tidak memenuhi. Berarti di sini kita coba selesaikan dengan cara perkalian sekawan. X min 9 akar X min 3 per X min 9. Nah, ini caranya bisa kita kalikan sekawan dengan yang atas, dengan pembilangnya. Jadi ini kalau pembilangnya kan akar 3 plus, akar X ya. Saya hapus aja biar nggak bingung ya. Eraser pen ya. Akar 3. Nah, tadi karena ini negatif, sekawannya itu positif. Kok akar 3 lagi ya? Akar X positif karena tadi negatif, kini sekawannya kita ambil yang positif. Nah, ini yang bawahnya juga akar 3 plus 9, plus 3. Nah, ini kenapa kok yang bawah nggak dikalikan dengan sekawan yang bawah? Nah, itu nggak boleh ya, karena kan kalau yang atas dan yang bawah ini beda, maka hasilnya itu udah berbeda angka nih nanti. Nah, ini kan sebenarnya ini dikalikan 1 aja. Dikali X, ini kan yang atas dan di bawah, yang atas dan yang bawah dicoret jadi hasilnya 1. Berarti tidak akan mengubah hasil dari yang ada di dalam angka ini juga gitu. Nah, sekarang setelah kita kalikan, masih ingat dengan perkalian ya, akar X dikalikan dengan akar X, kita tulis dulu limitnya, limit X mendekati 9 ya, limit X mendekati 9, kita hitung untuk hasilnya. Berarti akar X dengan akar X berarti X ya, X akar X dengan 3 akar X ditambah 3 akar X dikurangi 3 akar X ya. Terus min 3 dikalikan 3 berarti dikurangi 9 per yang bawah, kita biarin aja deh. X min 9 dikalikan dengan X plus 3. Tuh. Nah, ini yang atas kan bisa dicoret ya ini ya. Plus 3X dengan min 3X. Berarti hasilnya nanti itu limit X mendekati 9 X min 9 per X min 9 dikalikan dengan X plus 3. Nah, ini yang atas bisa dicoret dengan yang bawah. Maka hasilnya limit X mendekati 9 1 per X plus 3. Ini nggak perlu kita tulis limit lagi karena sudah kita substitusikan. Berarti 1 per 9 plus 3. Hasilnya sama dengan 1 per 11. 1 per 12 ya. 1 per 12. 1 per 12. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasilnya. Oh iya, ini salah tulis nih teman-teman. Bentar. Ini harusnya akar X ya ini ya. Harusnya ada akar X-nya ya ini ya. Berarti di sini masih ada akar X. Berarti di sini masih ada akar X dan akar 9 itu 3. Berarti bentar. Berarti akar 9 plus 3 plus 3 itu 1 per 6. Kurang lebih seperti itu untuk metode perkalian dengan sekawan atau conjugate.
Nah, itu tadi teman-teman untuk materi tentang limit yang bisa saya sampaikan. Jadi jika direview dari awal, tadi sudah kita pelajari bagaimana sih konsep limit, apa itu limit, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu kita juga mempelajari sifat-sifat dari limit, tadi ada beberapa ya. Mungkin teman-teman bisa mereview sendiri, ada beberapa sifat-sifat dari limit tadi. Dan dari sifat-sifat itu kita bisa terapkan nih pada saat waktu kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, yang diingat dalam kita menyelesaikan sebuah permasalahan tadi, yang penting coba kita substitusikan terlebih dahulu, ya kan? Langkah pertama kita substitusikan terlebih dahulu agar kita benar-benar yakin bahwa langkah-langkah atau soal-soal tadi itu memang tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi. Nah, jika nanti memang sudah dipastikan tidak bisa ditemukan dengan cara substitusi, misalkan biasanya ditemukan 1/0 atau X per 0 atau 0/0 atau ditemukan tidak terhingga. Nah, itu teman-teman bisa cari dengan metode selanjutnya. Ada 3 metode tadi, yang lain selain substitusi, ada metode perkalian dengan sekawan, metode pemfaktoran, dan metode satunya lagi. Ya kan? Ada 4 metode ya. Nah, itu silakan teman-teman pelajari dan mungkin bisa diterapkan juga diaplikasikan ke bentuk-bentuk soal yang lain. Dari saya cukup untuk materi tentang limit pada pertemuan kali ini. Mungkin nanti akan ketemu lagi dengan saya di pertemuan yang selanjutnya, di materi-materi selanjutnya. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.